relasional open source atau RDBMS dengan client server model. Sedangkan RDBMS merupakan software untuk membuat dan mengelola database berdasarkan pada model relasional. Selanjutnya, kelebihan dari MySQL ini di antara lainnya adalah mendukung integritas dengan bahan pemrograman lain. Yang kedua, tidak membutuhkan RAM besar. Tiga, mendukung multi-user. Keempat, bersifat open source. 5. Struktur tabel yang fleksibel. 6. Tipe data yang bervariasi. Dan yang ketujuh, keamanan yang terjamin. Selain kelebihan, ada kekurangannya. Di sini kekurangannya yang pertama itu adalah kurang cocok untuk dipakai pada aplikasi game dan mobile. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Yang ketiga, technical support yang kurang bagus. Selanjutnya, cara kerja dari MySQL. Gambar di atas menjelaskan struktur dasar dari client server. Satu atau banyak perangkat terhubung ke server melalui network atau jaringan khusus. Seperti klien dapat membuat permintaan atau request dari antarmuka pengguna grafis atau graphical user interface atau GUI di layar, dan server akan membuat output yang diinginkan. Sepanjang server dan juga klien memahami instruksi dengan benar, proses utama yang terjadi dalam lingkup MySQL sama. Itu yang pertama adalah MySQL membuat database untuk menyimpan dan memanipulasi data serta menentukan keterkaitan antara masing-masing tabel. Yang kedua, klien membuat permintaan atau request dengan mengetikkan pernyataan SQL yang spesifik di MySQL. Yang ketiga, aplikasi server akan memproses dengan memberikan informasi yang diminta. Informasi ini nantinya akan muncul di isi plan. Selanjutnya ada macam-macam bahasa SQL. Yang pertama adalah DDL atau Data Manipulation Language. DDL merupakan sub perintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk membangun kerangka sebuah database. Ada 3 perintah dalam DDL, yaitu yang pertama adalah create. Create digunakan untuk membentuk basis data atau tabel atau indeks. Sebagai contoh, create tabel, nama tabel. Kedua, alter, untuk menghapus basis data, tabel atau indeks. Yang ketiga adalah drop, digunakan untuk mengubah struktur tabel. Selain DDL, di sini MySQL memiliki perintah selanjutnya, yaitu DML atau Data Manipulasi Language. DML merupakan perintah dari bahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database yang telah dibuat. Ada 4 perintah dalam DML, yaitu insert untuk menyisipkan data, select untuk mengambil data, update untuk mengubah data, delete untuk menghapus data. Perintah selanjutnya adalah DCL atau Data Control Language. DCL merupakan sub bahasa SQL yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan data dan server database-nya, seperti manipulasi user dan hak akses. Perintah DCL ada 2. Yang pertama adalah grant. Grant ini
berfungsi memberikan hak akses atau hak istimewa pengguna. Yang kedua adalah revoke, menarik hak akses pengguna yang diberikan lewat perintah claim. Selanjutnya adalah tipe-tipe data MSQL. Tipe data yang pertama itu adalah tipe data angka atau numerik. Tipe data angka merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada saat variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Contoh dari tipe data angka bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah pinyin. Fungsinya menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauannya dari minus 128 sampai dengan 127. Ukurannya 1 bit atau 8 bit. Yang kedua adalah smalling. Fungsinya menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Jangkauannya dari minus 32.768 sampai dengan 32.767. Ukurannya 2 bit atau 16 bit. Tipe yang kedua adalah tipe data teks atau string. Tipe data teks merupakan tipe data yang bisa kita gunakan untuk menampung banyak karakter dengan jumlah maksimum data yang dapat ditampung, yakni sebanyak 255 karakter. Jenis-jenis dari tipe data teks string. Sini bisa kita lihat yang pertama adalah char. Fungsinya menyimpan data string ukuran tetap. Jangkauannya 0 sampai dengan 255 karakter. Kedua, varchar. Fungsinya menyimpan data string ukuran dinamis. Jangkauannya mulai dari 0 sampai dengan 255 karakter. Versinya 4.1 atau 0 sampai dengan 65.535. Yang ketiga adalah teks. Fungsinya menyimpan data teks. Jangkauannya dari 0 sampai dengan 65.535. Selanjutnya, tipe data yang ketiga adalah tipe data date. Tipe data date digunakan untuk menyimpan data tanggal dengan format tahun tanggal. Jenis dari tipe data date bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah date yang berfungsi menyimpan data tanggal. Yang kedua adalah time yang berfungsi menyimpan data waktu. Selanjutnya, tipe data yang keempat adalah tipe data blob. Tipe data blob merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lain-lainnya. Jenis dari tipe data ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah bit yang berfungsi menyimpan data biner. Jangkauannya 64 digit biner. Yang kedua, tiny blob yang berfungsi menyimpan data biner atau gambar ukuran kecil. Jangkauannya 255 byte. Yang ketiga adalah blob. Fungsinya menyimpan data biner atau gambar. Jangkauannya adalah 4. Selanjutnya adalah perintah membuat database dan tabel pada SQL. Perintah yang pertama adalah create table. Adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah tabel di database MySQL. Yang kedua adalah nama tabel. Adalah perintah untuk tabel digunakan dalam database. Ketiga adalah name file. Adalah penamaan untuk file
atau kolom di dalam tabel. Yang keempat adalah tipe, memberikan sebuah tipe data untuk field atau kolom. Yang kelima, panjang. Panjang adalah memberikan ukuran jumlah atau batasan data yang masuk pada sebuah field atau kolom. Yang ketujuh, primary key digunakan untuk mendefinisikan kunci pada field atau kolom. Yang terakhir adalah nama field key, adalah field atau kolom yang dimaksudkan untuk jadikan sebuah kunci pada tabel. Selanjutnya, penerapan perintah insert, select, delete, dan update pada MySQL. Yang pertama adalah insert. Insert digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel. Contoh, insert into nama table values. Misalnya kita akan menambahkan sebuah baris data baru pada tabel TB mahasiswa. Di sini programnya adalah insert into TB mahasiswa values dalam kurung kutip 11015510 kutip tutup kurung koma kutip 1 Ahmad kutip koma kutip L kutip koma dan dilanjutkan kutip Parang Sidimpuan tutup kutip koma buka kutip 200407 kutip tutup kurung dan titik koma. Selanjutnya yang kedua adalah select. Select digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel. Contoh, menampilkan seluruh file. Sini bisa kita lihat perintahnya adalah select bintang from nama tabel. Tanda bintang di atas menambahkan bahwa kita akan menampilkan seluruh field yang terdapat pada tabel bersangkutan. Yang kedua, menampilkan field tertentu. Sebagai contoh, select bintang from nama tabel, nama field 2 from name tabel. Menampilkan baris dengan, yang ketiga adalah menampilkan baris dengan seleksi. Untuk menampilkan data dengan filter atau seleksi tertentu dibutuhkan klausa where di awalnya. Sebagai contoh, select name field 1 nama select search from nama tabel where. Untuk menampilkan seluruh field, hapus nama field tersebut dari query yang dibuat dan masukkan tanda bintang. Yang ketiga adalah update. Update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update harus menggunakan klausa where untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data. Kecuali ingin mengubah seluruhnya, maka tidak perlu klausa. Sebagai contoh, program yang ada di sini adalah update nama table sheet nama field 1 kemudian value nama field 2 sama dengan follow where. Klausa where di atas boleh ada atau tidak tergantung dari penggunaan masing-masing. Yang terakhir adalah delete. Delete digunakan untuk menghapus baris data. Sebagai contoh, delete from nama table where. Plus where boleh ada, boleh juga tidak, tergantung penggunaan kita masing-masing. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.